Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menundukkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Kita bersaat teduh. Marilah kita berdiri memuji Tuhan Yesus Kristus dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Kesan nomor 481, baitnya yang pertama dan ketiga. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Saudara-saudara jemaat, ibadah ini kita laksanakan dengan pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Kita aminkan bersama dengan memuji Tuhan Yesus dalam nyanyian Kidung Kesan nomor 481 bait yang keempat. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar, berilah Tuhan kasih abadimu. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 yang berbunyi sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara jemaat,
Menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Oleh perintah Tuhan Yesus inilah kita sadar bahwa kita berdosa di hadapan Allah. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dan ke-9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan dengan sadar dan isah, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa. Kami gagal melakukan perintah agung-Mu di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seringkali bukan perintah-Mu yang kami ingat dan menguasai kami, melainkan keinginan daging kamilah yang sering menguasai. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Ya Allah Bapa, Engkau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami mohon pengasihan-Mu, ampunilah kami, sucikanlah dosa kami dengan darah Yesus Kristus Anak-Mu yang kudus. Perbaharuilah hati dan hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon dalam doa ini. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan nomor 84, baitnya yang pertama, Tuhan Allah janganlah. Jemaat Tuhan, sedang kita berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sambil hidup menurut janji Tuhan yang terdapat dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 yang berbunyi demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru.
Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-34 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Kesan nomor 84 baitnya yang ke-6. Tuhan Allah, janganlah Allah Bapa, terimalah puji dan syukurku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang kami dan dirasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salib-salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan Yesus dari nyanyian NKB 14 ayat 1. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan kuasa-Mu, dan berilah kami Roh-Mu dan kekuatan-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu,
tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah seorang gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, kita memasuki minggu yang pertama bulan Mei. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu sukacita yang melimpah. Nah, saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu adalah suka hati, girang hati, dan kegirangan. Biasanya kata ini ada sebab akibatnya. Misalkan seorang anak yang gagal jadi anak, orang tuanya mau menyambutnya, mau menerima anak tersebut, maka anak itu menjadi sukacita. Jadi penerimaan atau sambutan orang tua inilah menjadi sebab akibat sukacita anak yang gagal tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sukacita yang melimpah menurut saudara? Saya pasti berpikir dan yakin secara manusiawi pasti kita berkata sukacita itu bahagia, tidak ada susah, sukses dan diberkati, sehat-sehat semua. Nah, saya pikir ini sukacita yang tidak salah, tapi itu masih sebatas manusia kita. Nah, mari kita cocokkan arti sukacita yang melimpah menurut Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat 10 ini. Ada 3 makna sukacita dan yang menjadi sebab akibatnya, yaitu yang pertama, pada ayat yang pertama sampai kedua dan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba." Diulang lagi pada ayat 9. "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Nah, saudara-saudara, yang dimaksud Tuhan ini untuk mengalami sukacita itu harus masuk melalui Yesus Kristus.
masuk melalui pintu. Berarti di sini terjadi saling menerima. Nah, apa dasar perkataan Yesus ini? Perkataan Yesus di sini dilatar belakangi ketika seorang yang buta sejak lahir disembuhkan Yesus pada pasal yang ke-9. Orang buta yang sejak lahir itu disembuhkan Yesus dari sakitnya. Dan ketika orang Farisi melihat apa yang dilakukan Yesus, bahkan apa yang terjadi pada orang buta itu, dia mengatakan bahwa Yesus itu orang berdosa. Dan Yesus mereka tidak terima. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Orang buta itu bukan disambut, malah diusir, malah disuruh keluar dari daerah itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah Yesus mendengar bahwa orang buta ini diusir, maka Yesus menyambutnya, Yesus menerimanya. Nah, saudara-saudara, terbayang enggak dalam situasi kita sekarang ini? Saya pernah dengar dan lihat di televisi berapa banyak orang yang ditolak ketika terkena corona. Dia diusir dari kontrakan, diusir dari tempatnya, diusir dari pekerjaan, diusir dari yang lainnya. Kemana mereka? Nah, saudara-saudara, dari ayat ini Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu. Dia mau menerima orang yang sengsara, dia mau menerima orang yang gagal, dia menerima orang yang sudah kebingungan, dia menerima orang yang putus asa, dia menerima orang yang tidak punya pengharapan lagi, dia menerima orang yang berdosa. Itulah makna akulah pintu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Jadi lihat, sukacita itu terjadi ketika saling menerima. Yesus menerima kita, maka kita pun merespon menerima dia. Dan sejak itulah sukacita terjadi dalam hidup kita, dan status kita pun menjadi status yang baru. Yang kedua, saudara-saudara, di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Nah, saudara-saudara, apa makna ayat ini? Sukacita terjadi di dalam kehidupan kita apabila ada relasi personal dengan Yesus Kristus. Apabila ada relasi personal dengan Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, ketika orang buta ini disembuhkan Yesus, Yesus bertanya, "Apakah kau percaya kepada Anak Manusia?" Nah, orang buta itu menjawab, "Siapa dia, Tuhan?" Nah, Yesus memberikan jawaban. Dia sedang berbicara di depannya. Yesus berbicara di depannya. Sejak itulah dia mengenal Yesus dan dia percaya lalu menyembah Yesus. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini kita melihat ada 3 tingkat relasi personal, dari yang paling rendah sampai paling tinggi, dan relasi ini tidak boleh putus. Yang pertama yaitu mengenal Yesus Kristus.
dimulai dari mengenal siapa Yesus, siapa Dia. Saya pikir Bapak Ibu semua kita pasti mengenal Yesus ini. Kita pasti menjawab bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia berkuasa, Dia bisa menyembuhkan, Dia bisa melakukan apa saja, Dia bisa menolong, Dia bisa menguatkan kita, Dia bisa menyelamatkan kita. Saya pikir ini tidak salah. Tetapi kalau kita lihat ayat ini, itu masih tingkat dasar. Tingkat yang kedua yaitu mendengar Yesus. Itulah yang dikatakan tadi, domba-domba mendengar suara gembalanya. Nah, saudara-saudara, kita mungkin pernah berkata, aku mengenal Yesus Kristus. Tapi sedikit orang mau mendengar suara Yesus. Nah, di dalam ayat ini, tingkat relasinya tidak boleh putus. Dari mengenal, naik, mendengar suara Yesus, mendengar perintah Tuhan, mendengar firman Allah. Jika kita ingin mengalami sukacita, kita harus mendengar firman Allah. Dalam situasi kita sekarang ini, Bapak Ibu, yang harus kita dengar yaitu suara Tuhan, firman Tuhan. Tingkat yang ketiga yaitu berjalan mengikut Yesus. Nah, itu yang tadi dikatakan, domba-domba itu mengikut Dia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin tingkat yang ketiga ini terjadi dalam hidup kita. Dan saya yakin, walaupun mungkin tidak tertulis secara literal di dalam pasal 9, yaitu orang buta ini, tapi saya percaya dia mengikut Yesus. Setelah dia mengenal, mendengar, dan pasti dia mengikut Yesus Kristus. Tuhan ingin kita mengikut Dia. Kita tidak berhenti hanya mengenal, mendengar, tapi harus mengikut Dia. Nah, saudara-saudara, ada orang yang kenal Yesus, dengar suara Yesus dan suara firman Allah dari mana-mana. Tapi ketika diminta untuk ikut Yesus, diminta untuk melayani, dia mikir-mikir dulu. Entar dulu Pak, diminta untuk ikut peduli. Entar dulu, aku juga mengalami kesulitan. Nah, saudara-saudara, Tuhan inginkan tingkat yang ketiga ini harus terjadi dalam kehidupan kita, yaitu ikut Yesus, ikut jalan Yesus. Sekalipun menderita, ikut di jalan Dia. Jangan ikut di jalan sendiri atau berjalan sendiri. Nah, saya yakin percaya Bapak Ibu, jika relasi personal ini terjadi, maka kita akan sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana relasi saudara secara personal dengan Yesus Kristus? Yang ketiga, saudara-saudara, di ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara-saudara, apa maksud perkataan Tuhan ini? Nah, perkataan Tuhan ini mengingatkan bahwa di dalam Yesus terjadi perubahan tujuan hidup. Lihat, tujuan hidup di luar Kristus, dia mikirin kelimpahan. Nah, sekarang di dalam Yesus, bukan kelimpahannya yang dicari, tapi Yesusnya yang dicari. Nah, fokus pada ayat 10 ini, yaitu Yesus. Yesuslah yang kita cari, Yesuslah yang kita ikuti, Yesuslah yang kita layani, Yesuslah yang kita muliakan. Yesus tidak perlu kita ragukan. Di ayat 10 ini penekanan kedua juga, bahwa Dia bisa memelihara kehidupan kita. Dari awal kita bertobat sampai akhir kita mati, kita tidak perlu meragukan pemeliharaan Dia. Dia dapat memelihara,
dia dapat menolong kita. Sama seperti orang buta tadi, dia mungkin ketika sudah diusir, dia sudah ditolak. Mungkin secara manusiawi dia berpikir, saya kemana dan bagaimana saya selanjutnya. Biasanya dia waktu di depan bait suci, dia mengandalkan orang, dia meminta di banyak orang, dia mengandalkan tempat kantor untuk mengemis. Di pikiran hanya itu. Nah saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus Kristus? Tuhan mengatakan bahwa perubahan tujuan hidup, ya, perubahan arah hidup kita bukan kepada kelimpahan itu, tetapi kepada Yesus Kristus. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita yakin percaya Tuhan dapat memelihara kita. Tapi jangan salah, Yesus tidak mengajarkan kalau ikut Dia pasti mengalami kelimpahan. Kalau mengikut Dia pasti sukses, pasti berhasil dalam segala hal, dan pasti akan diberkati. Bukan. Dia hanya mengatakan bahwa kalau Yesus datang dalam hidup kita, Dia dapat memelihara kita. Dia katakan burung di udara pun yang tidak menabur tapi dipelihara Tuhan. Bunga yang indah di padang, Tuhan juga memelihara. Apalagi kehidupan kita. Fokus kita yaitu Tuhan. Yakinlah pertolongan Tuhan. Nah saudara-saudara, sebenarnya di ayat 10 ini masih ada lanjutannya di ayat yang 11. Di ayat yang ke-11 saya bacakan sedikit. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kalau dikaitkan ayat 10 sampai ayat 11, berarti Bapak Ibu menjadi orang percaya dan pengikut Yesus. Dia tidak lagi memusingkan atau hanya memikirkan kelimpahan dan tidak hanya mencari, tapi dia belajar memberikan hidupnya. Sama seperti gembala yang dikatakan Yesus. Yesus gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya. Nah saudara-saudara, kita ingat, untuk menebus manusia yang berdosa, untuk menebus manusia yang gagal, untuk menebus manusia yang sengsara, yang ditolak oleh dunia, yang tidak mempunyai tempat di dunia ini, dia harus menderita, dia harus menjalani kesengsaraan, bahkan mati di kayu salib. Dia berikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia siap menerima perlakuan para ahli Taurat dan orang Farisi. Dia siap dibunuh, dia siap diperlakukan dengan tidak baik. Nah saudara-saudara, itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ada satu perubahan, yaitu mengarah kepada Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya teringat firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11 ini, yaitu akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Satu kali Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saya pernah melakukan pelayanan untuk menolong anak-anak Tuhan, ada orang Kristen yang diikat atau dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika kami pergi ke sana bertemu, saya dicakar, terus ditendang, bahkan juga apalagi saudara-saudara, diomeli, diteriaki, dimarahi. Saya alami waktu itu. Dan juga ketika menolong orang-orang, malah terbalik, malah kita yang dituduh. Nah saudara-saudara, apa makna ayat yang ke-11 ini? Menjadi orang Kristen Bapak Ibu, kita harus siap menggembalakan, menuntun domba-domba yang masih ada di luar sana kepada Kristus. Sekalipun Bapak Ibu, mungkin kita akan digigit, kita akan dicakar, kita akan ditendang, kita akan dimarahi, kita akan diusir, kita akan diperlakukan baik. Itu bagian dari nyawa
yang kita berikan untuk menolongnya. Nah, dari beberapa orang yang kami layani dan saya layani itu, ada orang yang sadar, ada orang yang bertobat, tapi ada juga yang tobat sebentar, balik lagi, dan ada yang betul-betul tidak mau tobat. Nah, ayat ini, firman Tuhan ini mengajak kita bahwa hidup kita tidak lagi hanya untuk diri kita. Mari kita menjadi berkat, mari kita menolong banyak orang, mari kita menuntut orang. Itulah yang Tuhan mau dari firman ini. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama ini, sukacita itu bukan sukacita seperti yang diberikan dunia, tapi sukacita karena terjadi perjumpaan saling menerima dengan Kristus, perjumpaan secara personal, dan yang ketiga terjadinya perubahan hidup ke arah Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Meresponi firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan Yesus Kristus dari NKB 14 ayat 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Bapa. Melalui firman ini kami diberi keyakinan untuk datang kepadamu, memohon kepadamu. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkaulah pintu, Engkaulah gembala, Engkau menerima setiap jemaat-Mu. Apapun keberadaan setiap jemaat-Mu dan juga apapun kehidupan mereka saat ini yang mereka alami, Engkau dapat menerima mereka Bapa. Engkau gembala yang baik, Engkau menuntun mereka, Engkau juga membawa mereka kepada rumput yang hijau, dan juga Engkau juga memakai mereka untuk memberitakan firman-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman ini. Biarlah firman ini dihidupi dan juga berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Bapa, Kau memberkati jemaat-Mu, Saudara Andre Sidaputar, Ibu Basani Damanik, Ibu Serdima Purba, Ibu Natalis, Bapak Raja Toba Tambunan, Bapak Darwin Situmorang, Bapak Eper Tampi yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau gembala yang baik yang dapat menyembuhkan dan juga merawat mereka. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan, kesembuhan dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudari Grace Ulange, Ibu Apriliani Damanik, bahkan juga Saudari Marsha Favita, anak Gabriel Marcelino, Ibu Nurani Erwi Indari Fandi, Saudara Justitia, Saudari Melisa, Saudara Cornelius, Ibu Risma Sombing, Ibu Siswati Trideviani. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menambahkan usia bagi mereka dan Tuhan memelihara hidup mereka sampai hari ini. Semua itu pemurahan-Mu. Bapa, berkatilah mereka, pakailah mereka terus menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini, kepada banyak orang ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat yang mencari pekerjaan, yang mengalami kesulitan. Tuhan, kami mohon Bapa, Engkau gembala yang baik yang dapat memelihara setiap jemaat-Mu yang mengalami kesulitan.
Tuntun mereka Bapa untuk menemukan padang rumput yang hijau yang berasal dari-Mu Bapa. Bukakanlah pintu bagi mereka Tuhan. Demikian juga kami berdoa Bapa untuk jemaat lansia dan juga anak yatim piatu. Bapa, Engkau memelihara hidup mereka. Engkaulah Tuhan yang melindungi bahkan memberkati segala kebutuhan hidup mereka. Kami doakan lingkungan kami RT RW dan juga kami doakan bangsa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk lingkungan dan bangsa kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesengsaraan Tuhan, yang kehilangan tempat tinggal, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan sumber pendapatan mereka. Bapa, kami mohon kepadamu, Engkaulah yang mengasihi mereka. Kami Tuhan menyadari bahwa mereka tidak mempunyai tempat pengaduan ke siapapun. Biarlah Tuhan bermurah hati membukakan rahmat-Mu bagi mereka Tuhan. Demikian juga pakai kami juga gereja-gereja-Mu atau anak-anak-Mu yang melihat mereka. Biarlah kami juga peduli Bapa, seperti yang Kau kehendaki. Kami tidak hanya memikirkan kelimpahan kami, tapi kami membagikannya seperti Kristus membagikan kasih bagi kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ibadah kami nomor 26. Tuhan, Engkaulah bermurah hati yang membukakan rahmat-Mu bagi keluarga Pak Tangku Bolon supaya dia dapat memberikan rumahnya untuk kami beli ke depan. Dan kami doakan juga sarana prasarana kantor sinode, Tuhan juga yang memberkati dan mencukupkannya. Terus juga kami doakan GKO Pos Sungai Mawang, Bapa, Engkau berkati mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami yakin percaya Bapa, Engkau gembala yang baik yang memelihara kehidupan mereka. Kami doakan juga Tuhan Yesus seluruh majelis GKO Pondok Permai, dari gembala sidang, para penatua dan pengurus komisi. Ya Bapa, berkatilah dan lindungilah kami. Pakailah kami terus untuk melayani-Mu Tuhan. Beri kami semangat, beri kami kekuatan, berikan kami roh-Mu terus Bapa, untuk terus haus dan rindu kepada Tuhan. Dan berkati kami Bapa, dan hikmat Tuhan menyertai kami supaya kami dapat melakukan pelayanan ini dengan baik Bapa. Terima kasihlah doa kami Tuhan. Kami mohon di hadirat-Mu dalam Yesus Kristus. Kami mohon berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya sekarang kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, yaitu memberi persembahan, 2 persembahan, yang satu untuk kantong persembahan dan yang satu untuk kotak persembahan. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dari Amsal 19 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian: siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sementara kantong diedarkan, kita memuji Tuhan Yesus dari nyanyian Kidung Keesaan 379, baitnya yang pertama, bawa persembahanmu, dan seterusnya.
marilah kita undang bangkit dan berdiri untuk mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita berdiri, kita memuji Tuhan Yesus dari nyanyian NKB 197 bait yang pertama, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai juga berteduh, aku yang hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara jemaat, jalanilah hidupmu sehari-hari dengan hati yang taat pada Tuhan dan firman Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi sesama, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberimu damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberimu damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan Yesus dari nyanyian NKB nomor 197 bait yang kedua, Besarlah untungku, kendati tiadalah hartaku di dunia.